bintang timnas Indonesia. Tom Hai tak sepakat jika laga melawan Cina disebut pertandingan balas dendam karena Garuda sempat kalah di pertemuan pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Hai, pertandingan pada 5 Juni 2025 nanti lebih seperti ajang pembuktian diri bahwa timnas Indonesia yang sekarang jauh lebih baik ketimbang saat kalah 1-2 di Cina. Ya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina di laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di SUGBK Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Laga tersebut akan sangat krusial bagi timnas Indonesia, mengingat pertandingan itu bisa saja menentukan nasib skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi. Saat ini Tom Hai dan kolega berada di urutan keempat klasemen dengan koleksi 9 poin. Timnas masih mempunyai peluang untuk menyusul Jepang yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau melanjutkan perjuangan di putaran keempat. Laga mendatang juga bisa menjadi momentum bagi timnas Indonesia untuk membalas kekalahan di pertemuan pertama dari Cina, Oktober 2024 silam. Namun demikian, Tom menganggap pertandingan melawan Cina bukanlah ajang balas dendam. Untuk melawan Cina, meski di pertemuan pertama kalah, Hai menegaskan Garuda tak ada keinginan balas dendam, tapi ingin membuktikan diri. Tom menjelaskan, pertandingan melawan Cina adalah momentum pembuktian bagi skuad Garuda. Dia ingin timnas Indonesia membayar kesalahan yang dilakukan saat pertemuan pertama melawan Cina. Saya pikir tentang balas dendam kepada Cina lebih kepada menunjukkan diri Anda lebih baik, karena kami tidak menampilkan yang terbaik pada laga itu. Jadi itu lebih kepada balas dendam pribadi ketimbang ada kaitannya kepada Cina, pungkasnya. Pemain timnas Indonesia Shane Patinama mulai beradaptasi dengan cuaca panas di Bali menjelang TC di Bali United Training Center Kabupaten Gianyar pada 26 sampai 31 Mei 2025. Ia berharap adaptasi cuaca itu memberikan keuntungan kepada dirinya yang terbiasa bermain di klub Eropa. Menjelang pemusatan latihan, Shane Patinama menikmati waktu luang dengan liburan sejenak di Pulau Dewata. Berbeda saat main di Eropa, di Bali cuaca panas dan kelembaban tinggi, jadi kalau latihan di sini kami akan terbiasa, kata Shane. Meski begitu, bek dengan tinggi 185 cm itu tetap melakukan latihan mandiri dan menjaga pola makan dan istirahat yang imbang sebagai persiapan sebelum latihan bersama. Ia pun mengaku tidak sabar untuk latihan dan berkumpul bersama pemain lainnya, mengingat putaran kualifikasi sebelumnya ia dan tim hanya memiliki waktu yang singkat. Shane tiba di Bali pada Jumat malam sebelum bergabung dengan pemain lainnya untuk menjalani latihan bersama. Nilai pasar timnas Indonesia berpotensi melonjak drastis jika Pascal Struijk memutuskan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Bek Leeds United ini memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang lahir di Hindia Belanda. Struijk saat ini tercatat memiliki nilai pasar sebesar 16 juta euro atau sekitar 298 miliar rupiah. Angka fantastis ini akan langsung menjadikannya pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini berada di peringkat ke-6 Asia dengan nilai pasar 36,93 juta euro. Kehadiran Struijk akan menambah total nilai menjadi 52,93 juta euro. Lonjakan nilai ini akan mengangkat posisi timnas Indonesia ke peringkat 4 Asia, menggeser Iran dan Uni Emirat Arab. Peluang untuk melihat Struijk mengenakan seragam merah putih tergolong masih sangat besar. Pasalnya, pemain berusia 25 tahun ini tidak kunjung mendapat panggilan dari timnas Belanda maupun Belgia. Pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa sudah dalam perjalanan menuju Bali guna mengikuti TC. Timnas Indonesia akan memulai TC pada 26 Mei sebagai persiapan menghadapi 2 laga sisa pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Beberapa pemain sudah berada di Bali sejak beberapa hari lalu, seperti Ole Romeni, Marcelino Ferdinand, dan Asnawi Mangkualam.
sementara yang lain menyusul setelah menjalani laga terakhir musim 2024/2025. Dean James misalnya, pemain klub Go Ahead Eagles itu membagikan foto sedang membawa koper masuk ke Bandara Schiphol di media sosial pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Begitu pula dengan sang Profesor Tom Hay. Di media sosial, gelandang timnas Indonesia itu menyatakan bakal berangkat ke Bali pada Sabtu waktu setempat. Tak berbeda dengan Joey Pelupesi, tandem Hay di lini tengah itu juga menampilkan beberapa foto yang menunjukkan dirinya bakal bertolak ke Indonesia, berupa gambar dari jendela pesawat dan pelukan hangat untuk sang buai cehati. Tim Merah Putih akan menjalani pemusatan latihan di Bali hingga akhir Mei. Pada 1 Juni rencananya anak asuh Patrick Kluivert akan berangkat ke Jakarta sebelum menjamu Cina pada Kamis. 5 hari berikutnya, timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Jepang. Stefano Lillipali menyampaikan kata-kata khusus setelah dimasukkan Patrick Kluivert dalam persiapan laga timnas Indonesia kontra Cina dan Jepang. Stefano Lillipali kembali sejak namanya menghilang di era Shin Tae-yong. Namun, Patrick Kluivert akhirnya memanggil gelandang serang Borneo FC itu untuk perkuat timnas Indonesia. Pemain naturalisasi Borneo FC itu tampaknya sudah berada di tempat TC Timnas Indonesia di Gianyar, Bali. Halo Garuda fans, saya sudah di sini, di Sanur, siap untuk TC di Bali, ungkap Stefano Lillipali. Tibanya Stefano Lillipali setelah Patrick Kluivert memantapkan tempat TC Timnas Indonesia di Bali United Training Center dijadwalkan dari 26 sampai 31 Mei 2025. Performa Lillipali di Borneo FC dan kasih 2 gelar juara saat di Bali United juga sebelumnya dipertegas oleh Sumarji. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Stefano Lillipali sudah mengemas 7 gol dari 35 caps, baik di timnas Indonesia U23 hingga senior. Mantan pemain SC Campur itu debut di timnas Indonesia kala menjamu Filipina di Stadion Manahan, Solo pada 14 Agustus 2013. Meski tak masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk pemusatan latihan di Bali, Elkan Baggott masih terlihat berada di tanah air, tepatnya di Jakarta. Sebagaimana diketahui, nama Elkan Baggott tak masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia di Bali. Tak masuknya nama bek berusia 22 tahun itu pun membuat publik bertanya-tanya. Apalagi saat daftar skuad dirilis, ia kedapatan tengah berada di Bali. Bahkan tak dipanggilnya Elkan Baggott terus menjadi perbincangan.